oleh Rasulullah dalam satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah tadi karena Allah maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ada satu amalan wajib, yaitu puasa yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberitahu kepada kita dan menyeru khusus kita, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa seperti Allah telah wajibkan untuk umat terdahulu. Umat terdahulu ada kewajiban berpuasa, akan tapi kekhususan puasa di bulan Ramadan adalah hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan pelipat gandaan pahala pun hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan adanya Lailatul Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Kalau umat terdahulu Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 tahun. Jadi kalau ada anak meninggal, ada orang umurnya 300 tahun meninggal, itu mereka pada mengatakan masih muda kok mati. 300 tahun. Umur umat Nabi Muhammad antara 6 dan 70. Antara 60 dan 70. Lebih dari itu adalah bonus besar-besaran. Semoga kita mendapatkan bonus yang penuh berkah. Akan tapi biarpun umurnya pendek, tapi Allah memberikan kepada kita yang namanya Lailatul Qadar, dan itu pun bukan sekali seumur hidup kita. Setiap tahun ada Lailatul Qadar, yang malam itu bagi siapapun yang bisa menghidupkan dengan ibadah, maka malam itu lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 bulan. Itu lebih daripada umur kita. Bahkan nanti kalau dijumlah dari umur tahun ke tahun melebihi daripada umur Nabi terdahulu. Itulah umat baginda Nabi Muhammad SAW, umurnya pendek akan tapi mudah untuk mendapatkan pahala. Dan kalau dipikir ujiannya enteng. Sebab di dunia ini ujian, sebab Anda di ujian, ujiannya banyak, panjang atau pendek pengennya? Di kelasnya. Kalau dunia langsung ketahui paham. Nanti kalau pendek cepat mati gitu ya. Kalau kita masuk kelas ujiannya pengennya jangan lama-lama deh, dites, diinterogasi atau diuji, pengennya cepat. Karena ujian tuh gak enak. Deg-degan ditanya ini itu. Dan ujian di dunia itu ujian semua. Yang katanya enak pun ternyata juga bikin deg-degan juga. Gak punya suami, pengen suami, susah. Giliran punya suami, kadang susah katanya. Nggak punya anak susah, punya anak sakit susah. Susah. Dunia susah. Nggak punya duit bingung. Pak punya duit bingung belanja apa? Bingung, saya manusia. Kalau sudah di surga sudah enak betul. Terlintas di hati sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ini dunia ujian. Dan untuk umat Nabi Muhammad ujiannya pendek. Tapi ujian yang pendek ini akan diberi oleh Allah imbalan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang pendek, tapi kualitasnya melebihi daripada umat terdahulu. Di antaranya kita diberi bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala, dan di bulan Ramadan ada lagi nanti Lailatul Qadar yang disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan pun di tempat-tempat yang penuh dengan keberuntungan. Jadi ibaratnya begini, ada 30 kolam ikan. 30 kolam ikan. Ada 30 kolam ikan. Cuman ada salah satu kolam ikan ini kolam ikan yang kepalanya emas. Nah, anggap saja ini, kalau saya buat contoh dunia dulu. Kepalanya emas. Cuman di setiap kolam ikan itu ikannya banyak, ada udang segala macam. Jadi kita pun nyiduk biarpun tidak kena ikan emasnya, ikan kepala emas, tapi dapat ikan yang lainnya. Kan itu. Artinya misalnya kita menghidupkan malam Ramadan yang pertama, biarpun malam itu belum Lailatul Qadar, tapi pahalanya tetap berlipat ganda.
Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Malam yang kedua, kalau belum ketemu Lailatul Qadar, ternyata kita menghidupkan malam itu, kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan sengaja disembunyikan. Kalau urusan dunia kita senang. Yang penting 30 kolam itu milikku, terserah disembunyikan di mana, yang penting panen terus, kan gitu. Mestinya kita, yang penting aku akan panen setiap malam. Tidak tahu Lailatul Qadarnya di malam yang mana, saya nggak tahu. Kalau kita paham urusan duit, mestinya kita lebih paham urusan ini. Kalau urusan kolam, ada 30 kolam, saya dapat, sudah panen terus, ada berapa puluh juta, baru ada kepala emasnya, ini lebih gede lagi. Cuman kepala emasnya disembunyikan. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah di antara 1 bulan itu. Dan alhamdulillah disembunyikan oleh Allah. Supaya kita tidak terlena. Dan agar hidup ini tetap enak. Kalau Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah tanggal 2 Ramadan, tanggal 20 Ramadan, tanggal 21 Ramadan. Pasar pun berhenti, nggak ada orang di pasar jualan, Anda bingung, sopir angkot nggak ada, Anda nggak bisa pergi kemana-mana. Karena apa? Semuanya pengen cari Lailatul Qadar. Alhamdulillah disembunyikan oleh Allah biar semuanya berjalan baik. Allah Maha Kasih. Baik. Kemudian Ramadan itu ada namanya puasa. Nah ini puasa ini wajib. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Berpuasa di bulan Ramadan sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buah puasa adalah ketakwaan, karena puasa itu adalah kita jujur kepada Allah dan kita juga ikut merasakan bagaimana keadaan sesama kita yang fakir, yang pernah merasakan kelaparan. Jadi dalam berpuasa itu belajar bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus bagaimana belajar kita baik dengan sesama manusia. Dan itulah hakikat takwa, adalah baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Yang baik kepada Allah tidak baik dengan manusia, bukan bertakwa. Mungkin seorang ahli sujud, mungkin seorang ahli puasa, sujud, sholat banyak, akan tapi jika ternyata tidak baik dengan manusia, nggak dianggap bertakwa. Atau sebaliknya, dia baik dengan manusia tapi tidak baik kepada Allah, bohong, dia tidak bertakwa karena dia tidak kenal Allah. Maka dengan berpuasa ini kita belajar. Maka janji Allah, kalau engkau berpuasa benar, la'allakum tattaqun, niscaya engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Buah dari yang namanya berpuasa. Maka dari itu, agar kita bisa mendapatkan gelar ketakwaan, yang ketakwaan di tempatnya adalah surga, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Agar kita mendapatkan pengampunan sekaligus surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, yuk kita menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa. Agar kita mendapatkan gelar bertakwa, maka ayo kita benahi puasa kita. Maka hari ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita berpuasa yang benar. Berpuasa harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Dan puasa ini ibadah yang panjang, pagi sampai sore, bukan sholat 4 rakaat selesai, tidak. Ini puasa. Puasa ini khusus, Allah akan berikan pahala khusus bagi orang yang berpuasa. Semuanya pahalanya dari Allah. Tapi Allah sudah berjanji untuk puasa itu, fa innahu li wa ana ajzibih. Itu spesial itu. Maka aku akan beri pahala yang spesial juga. Artinya begitu, khusus itu berpuasa. Maka mari kita sempurnakan puasa kita. Kita harus punya ilmu berpuasa. Malam ini kita akan belajar singkat bagaimana kita berpuasa yang benar. Yang pertama adalah niat. Setelah kita mendengar berita bahwasanya malam Id besok adalah Ramadan, maka kita sudah mulai boleh niat mulai dari tadi maghrib. Jadi mulai kapan niat untuk esok hari itu boleh? Mulai waktu maghrib tiba itu boleh niat kita esok hari. Jangan nunggu waktu isya. Artinya tidak harus nunggu waktu isya, nunggu setelah tarawih, tidak. Jadi niat puasa itu mulainya adalah kapan kita mendengar kentong atau suara azan, berarti kita sudah masuk hari berikutnya, sudah boleh kita berpuasa niat untuk esok hari. Niat puasa esok hari. Cuman umumnya kita kalau niat kapan? Setelah tarawih. Ya boleh saja. Sampai kapan? Yang penting mulai terbitnya matahari, kita sudah mulai boleh niat untuk esok hari sampai terbitnya fajar. Kalau sudah fajar terbit, nggak boleh lagi niat. Nggak ada niat lagi kalau sudah masuk waktu subuh. Jadi waktu niat kita terbentang sepanjang malam itu. Dan kita wajib menginapkan malam, menginapkan niat. Kita tabyid, wajib kita niatnya di malam hari. Kalau kita lupa tidak niat di malam hari, puasa kita tidak sah. Maka harus niat di malam hari.
Dan niat itu cukup dengan hati, dan niat itu mudah. Jangan dipersulit urusan niat. Niat itu boleh. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana wa hadhihi sanata fardalillahi ta'ala. Itu panjang, gak hafal saya, sudah dah. Nawaitu shawma, aku kalau dah hafal panjang itu, aku niat puasa Ramadan, selesai. Ya Allah, saya mau puasa besok, ya Allah Ramadan, selesai. Faham, Allah ngerti. Yang penting Anda bermaksud mau berpuasa esok hari. Nah ini. Niat digampangkan. Kadang-kadang nawaitu shawma ghadin dipanjang-panjangin tambah ruwet. Kadang-kadang isim ghairu musorenya Ramadhana, Ramadhani, ini Ramadhan tetap sah kok. Jadi jangan dipersulit untuk orang. Nawaitu shawma, kalau ada belajar niat yang benar, yang lebih sempurna, bolehlah. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kok jadi tibu ya? Itu bahasanya orang nahwu udah bingung. Ramadhan hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Nah, ini jadi niat yang panjang boleh, sempurna ini. Niat yang panjang sempurna boleh, tapi yang penting itu paling pentingnya niat itu apa? Aku niat puasa Ramadan, selesai. Sebab ada sebagian orang yang susah menghafal, apalagi ini ibadah tahunan. Kalau sholat kan sehari 5 kali, jadi mudah menghafalnya. Tapi kalau puasa kadang-kadang sudah nggak puasa, sudah lupa. Jadi sekarang sudah itu mulai hafal niat, nggak hafal kertasnya ketinggalan, bisa nggak puasa nanti. Jadi dimudahkan saja urusan niat. Aku niat puasa esok hari, selesai. Baik. Dan harus di malam harinya, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum fajar terbit, sebelum waktu subuh. Baik, setiap malam satu menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman nanti untuk kemudahan, mohon nanti kita niat mengikuti madhabnya Imam Malik. Kalau niat itu diborong saja, karena madhab Imam Malik, karena satu Ramadan dianggap satu paket. Jadi boleh kita niat di malam yang pertama puasa itu, ya Allah aku mau niat puasa penuh sebulan di bulan Ramadan, gitu. Allah sudah paham dan ngerti. Nanti hari berikutnya, kalau Anda masih ingat niat, hendaknya Anda niat. Kalau tiba-tiba Anda lupa, Anda sudah niat ikut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi dirapel niatnya, boleh didobel niatnya. Malamnya niat, malam pertama Ramadan aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, ya Allah, selesai. Itu dipermudah saja urusan niat. Dan niat itu di dalam hati sudah sah, tidak usah diucapkan. Misalnya begini, Anda ingat niat, langsung saja dilintaskan dalam keadaan apapun. Bahkan mungkin dalam keadaan Anda di dalam sholat. Kalau sholat, niat sholat batal. Tapi kalau di dalam sholat terlintas di hati Anda ingin puasa, itu sudah sah niat Anda. Misalnya, saking begitu pentingnya niat, jangan sampai ketinggalan. Makanya niat pun boleh habis buka, Allahumma lakal sumtu, selesai. Setelah itu apa? Selesai, langsung baca niat, boleh sah. Atau nunggu tarawih sah, atau nunggu sahur sah, selesai. Ini masalah niat saja. Kemudian setelah Anda niat, Anda harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang agar sah. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar shadiq, masuk subuh maksudnya, sampai terbenamnya matahari. Menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka setelah itu kita wajib belajar apa sih yang membatalkan puasa. Apakah membatalkan puasa cukup tidak makan saja? Oh tidak. Dan batalkan puasa ada yang batalkan secara lahir dan batalkan secara batin. Kita akan bicara tentang yang membatalkan puasa secara lahir sehingga hukum puasa menjadi tidak sah, yaitu ada 9 hal yang membatalkan puasa.